Misalkan malah pacaran, ke majelis naik motor berdua gitu kan. Ya itu gimana ya ngomongnya ya. Sudah lama nih saya ngaji, sudah berbulan-bulan, sudah bertahun-tahun, sudah puluhan tahun. Jadi pasti banyak ilmu yang saya dapatkan. Ternyata ingat, Islam itu tidak hanya mengajarkan tentang ibadah ritual saja, tapi juga mengajarkan tentang ibadah non-ritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shifters. Saya mau cerita sedikit ya. Jadi dari sekitar TK sampai sekitar COVID itu saya ngaji. Walaupun berganti-ganti ya tempat ngajinya. Tapi di sekitar awal SMP sampai sekitar COVID ya sekitar 10 tahunan lah ya. Itu saya ngaji di tempat yang sama. Jadi saya cukup lama lah di situ. Di samping ngaji di majelis talim, pengajian saya itu majelis talim ya. Saya juga kadang-kadang ya, sesekali lah ikut majelis zikir atau majelis sholawat seperti Nurul Mustafa ataupun majelis Rasulullah atau MR. Teman-teman di sini pernah ikut nggak Nurmus atau MR? Coba komen di bawah ya yang ikut. Di majelis talim tersebut yang saya 10 tahunan itu di sana, itu saya belajar tentang tajwid, fiqih, sejarah dan lain-lain. Itu kami belajar pakai kitab kuning. Secara pelafalan itu bahasa Indonesia, tapi secara tulisan itu bahasa Arab. Ya pakai aksara Jawi. Saya melihat ya, mungkin subjektivitas saya ya. Saya melihat bahwa makin kesini semakin jarang pemuda-pemudi yang ngaji, terkhususnya ngaji di majelis taklim. Dan kayaknya untuk jamaah atau santriwan atau santriwati di majelis zikir atau majelis sholawat juga berkurang ya. Teman-teman merasa begitu juga nggak? Kalau saya sih merasanya agak berkurang ya jamaahnya, para santrinya. Dan ketika saya ikut majelis zikir atau majelis sholawat, ya itu ada aja santriwan santriwati yang cukup bermasalah lah. Misalkan malah pacaran, ke majelis naik motor berdua gitu kan. Ya itu gimana ya ngomongnya ya. Ya mungkin temen, tapi ada juga yang pacaran. Atau ke majelis hanya ngedenger sholawatannya doang ya kan. Yang pakai hadroh, yang pakai marawis itu. Kalau ceramah mereka tinggal tuh ngobrol-ngobrol di parkiran atau di tempat nongkrong, tempat ngopi sambil ngerokok. Ya itu hal yang saya kritisi sih sejak lama ya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, kenapa tidak sedikit anak muda yang tidak lagi ngaji, terutama di majelis taklim. Coba teman-teman lihat sendiri, teman-teman datangi sendiri majelis taklim, entah itu yang didominasi bapak-bapak atau ibu-ibu atau didominasi oleh anak muda. Coba lihat taklimnya seperti apa. Pertanyaannya, apakah masih relevan ilmu-ilmunya dengan ilmu yang kita hadapi sekarang, atau malah cenderung mengulang-ulang dan di situ-situ aja? Dengar, saya setuju dan bahkan mengharuskan setiap muslim untuk tahu dan paham minimal dasar-dasar agama Islam, terutama ilmu-ilmu tentang ibadah seperti sholat, puasa, zakat, bermuamalah, hukum tentang halal haram, berwudu, mandi wajib, dan lain sebagainya. Ya itu memang harus diketahui oleh setiap muslim. Ya layaknya kita ngerti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian di matematika. Walaupun kita bukan matematikawan, walaupun kita bukan bekerja di NASA, ya kita sebagai rakyat biasa setidaknya tahu konsep itu kan, konsep tambah kurang bagi kali kan. Yaitu kita harus tahu juga dasar-dasar tentang agama. Namun alangkah baiknya pengajian atau majelis taklim itu relevan dengan kebutuhan di zaman sekarang, terutama misalkan kebutuhan anak muda zaman sekarang. Ingat, Islam itu tidak hanya mengajarkan tentang ibadah ritual saja, tapi juga mengajarkan tentang ibadah non-ritual.
Islam tidak hanya membolehkan umatnya untuk belajar tentang ilmu agama, tapi juga membolehkan para jamaahnya mempelajari tentang ilmu duniawi. Kita kan sudah sering lihat dan baca ya, bahkan di dalam Al-Quran. Tidakkah kamu memikirkan, tidakkah kamu mengambil pelajaran, tidakkah kamu berpikir, atau yang sejenisnya ya. Itu kan Allah menyuruh kita untuk berpikir. Berpikir itu pakai otak, pakai akal. Otak dan akal itu Allah yang kasih. Jadi kita harus mempelajari cara menggunakan otak, cara menggunakan akal, cara menggunakan logika, cara menggunakan rasionalitas. Walaupun memang tidak semua syariat itu, tidak semua mukjizat itu bisa difisikakan, bisa dimatematika, bisa dilogikakan, tidak. Tapi kalau kita tidak mengasah kemampuan berpikir kita sebagai muslim, wajar saja apabila banyak orang yang dilecehkan gara-gara didoktrin ini itu oleh petinggi pesantren yang bodoh. Wajar aja banyak orang-orang yang dirugikan atau ditipu oleh orang yang katanya ustaz tapi berperilaku seperti pesulap atau dukun. Hal-hal yang seperti ini teman-teman yang harus kita bangkitkan, menyadarkan teman-teman dan saudara-saudari kita yang muslim untuk mulai berpikir dengan akal. Islam juga sudah mengajarkan bagaimana cara menjadi ayah atau ibu yang baik, bagaimana cara menjadi anak yang baik, bagaimana cara menjadi kakek nenek yang baik, bagaimana cara menjadi cucu yang baik. Islam juga mengajari soal politik, ekonomi, kehidupan sosial, psikologi, dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran ada, di dalam hadis ada, di dalam kitab-kitab tulisan ulama dan ilmuwan muslim juga ada. Kenapa itu nggak dikaji juga? Kalau cuma mengajarkan ilmu ibadah ritual dan itu diulang-ulang, udah bertahun-tahun di situ-situ aja, mungkin niatnya supaya inget terus ya. Tapi kan masa iya di situ-situ aja? Pengajaran agama yang lain kapan? Sedangkan kita harus tahu tentang politik Islam, tentang ekonomi Islam sekarang gitu. Di usia muda maupun sudah bapak-bapak atau ibu-ibu itu harus ngerti. Kalau memang misalkan santriwan santriwatinya atau jamaahnya lupa mulu gitu ya, yaitu tugas seorang pendidik. Bagaimana caranya supaya meminimalisir lupa itu. Mungkin ada metodenya supaya jamaah atau santri itu bisa melekat ilmu-ilmunya. Jadi nggak perlu diulang-ulang terus-menerus. Jadi ada jenjangnya gitu kalau belajar. Karena hati-hati teman-teman, akan ada yang namanya bias kemajuan. Apa itu bias kemajuan? Misalkan ada orang ngaji setiap bulan, setiap minggu, bahkan setiap hari. Namun nggak serius, hanya mendengar, hanya satu arah, tidak berdiskusi. Besoknya lupa lagi. Tapi mereka berpikir bahwa sudah lama nih saya ngaji, sudah berbulan-bulan, sudah bertahun-tahun, sudah puluhan tahun. Jadi pasti banyak ilmu yang saya dapatkan. Ternyata kalau memang setiap pulang ngajinya lupa lagi ya gimana ada kemajuan yang signifikan. Udah gitu yang diajarinya itu lagi. Nggak ada jenjang pendidikannya. Dari pertama kali ngaji sampai tahun segini sholat lagi, zakat lagi, puasa lagi. Ya harusnya hal-hal dasar itu sudah selesai dong di fase-fase awal ngaji dong. Kayak kita SD kan, nggak mungkin mahasiswa S1 matematika murni itu diajarin lagi oleh dosennya tentang penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Ya itu karena sudah selesai seharusnya di SD. Iya, walaupun memang ngaji kuping pun itu malaikat tetap mencatat pahala kepada kita. Insya Allah iya begitu. Cuma alangkah enaknya dan alangkah baiknya apabila kita juga ngerti kan. Dan kita nggak gampang lupa dengan ilmu-ilmu yang sudah ustaz atau tokoh agama kita ajarkan. Dan insya Allah kita juga bisa dapat manfaatnya kan dari situ, dari ilmu yang sudah kita pelajari. Jadi akhir video saya mau bilang ke teman-teman semua, para shifters, ayo kita bikin pengajian, bikin majelis ta'lim yang itu
bukan hanya berputar-putar di ilmu ibadah ritual saja, tapi juga bisa di ilmu ibadah non ritual atau bahkan ilmu duniawi, politik Islam, ekonomi Islam, ya kan? Mantap kan kalau kayak gitu. Jadi relevan dengan kehidupan kita sekarang dan insya Allah bisa bermanfaat juga baik di dunia maupun di akhirat. Itu aja dari saya. Terima kasih buat yang sudah subscribe, like, comment, dan share. Saya Bayu Ilham Sulaiman. Wallahu a'lam bisawab. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.